Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan terkait pewarisan sifat monohibrid, dihibrid, dan juga trihibrid. Orang pertama yang mengadakan percobaan perkawinan silang ialah Gregor Mendel, seorang rahib Austria yang hidup pada tahun 1822 sampai 1884 di sebuah biara laki-laki di kota kecil Brunn. Mendel mengumpulkan beberapa jenis ercis atau Pisum sativum untuk dipelajari perbedaannya satu dengan yang lainnya dan melakukan percobaan perkawinan silang pada tanaman ercis tersebut. Mendel memilih tanaman ercis untuk percobaannya karena tanaman ini hidupnya tak lama atau merupakan tanaman setahun, mudah tumbuh dan mudah disilangkan, dan memiliki bunga sempurna, artinya pada bunga itu terdapat benang sari, alat jantan, dan putik atau alat betina, dan yang terakhir tanaman ini memiliki 7 sifat dengan perbedaan yang menyolok seperti lawan batang tinggi, lawan kerdil, buah polong warna hijau dengan lawan kuning. Untuk menerangkan hasil percobaan Mendel itu secara genetik perlu dikenal terlebih dahulu penggunaan beberapa simbol seperti P besar, parents artinya induk atau orang tua, F besar adalah keturunan, maka F1 keturunan pertama, F2 keturunan kedua, dan seterusnya. Dan gen biasanya diberi simbol dengan huruf pertama dari suatu sifat. Gen dominan dinyatakan dengan huruf besar, sedangkan yang resesif dinyatakan dengan huruf kecil. Misalkan T besar simbol untuk gen yang menentukan batang tinggi, sedangkan T kecil untuk simbol gen yang menentukan batang kerdil. Sifat keturunan yang dapat kita amati seperti warna, bentuk, dan ukuran dinamakan fenotip, sedangkan sifat dasar yang tak tampak atau tetap dan tidak berubah-ubah karena lingkungan pada suatu individu dinamakan genotip. Misalnya T besar, T kecil, T kecil. Anggota dari sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan disebut alel. Misalnya, T besar menentukan sifat tinggi pada batang, sedangkan T kecil menentukan batang kerdil, maka T besar dan T kecil ini merupakan alel. Selanjutnya adalah homozigot. Homozigot ialah individu yang genotipnya terdiri dari alel yang sama, misalnya T besar, dan T kecil, Homozigot ini dapat dibedakan atas homozigot dominan T besar, dan homozigot resesif T kecil. Sedangkan heterozigot adalah individu yang genotipnya terdiri dari pasangan alel yang tidak sama, misalnya T besar dan T kecil. Hasil perkawinan antara dua individu yang mempunyai sifat beda dinamakan hibrid. Berdasarkan banyaknya sifat beda yang terdapat pada suatu individu dapat dibedakan monohibrid. Ialah suatu hibrid dengan satu sifat beda A besar A kecil. Dihibrid ialah suatu hibrid dengan dua sifat beda A besar A kecil, B besar B kecil, dan trihibrid ialah suatu hibrid dengan tiga sifat beda A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil, dan seterusnya. Untuk persilangan monohibrid, di sini saya menggunakan bunga biru dan bunga ungu. Dan bunga biru lebih dominan terhadap bunga berwarna ungu. Untuk simbol bunga biru di sini saya lambangkan B besar dan untuk bunga ungu dilambangkan dengan B kecil. Maka gamet yang dihasilkan adalah B besar dan untuk bunga ungu ada B kecil. Dari hasil induknya ini bunga biru dan bunga ungu akan melakukan segregasi atau pemisahan alel secara bebas. Maka masing-masing alel melakukan pemisahan secara bebas seperti ini. B besar dengan B kecil lakukan sampai selesai. Dan setelah selesai, maka hasil F1-nya adalah B besar dan B kecil dengan rasio genotip B besar dan B kecil, dan rasio fenotipnya adalah bunga berwarna biru karena bunga berwarna biru lebih dominan terhadap bunga berwarna ungu. Jika hasil dari F1 disilangkan sesamanya, maka genotip B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Maka gamet yang dihasilkan adalah
B besar B kecil, dan juga B besar B kecil. Seperti hukum Mendel, maka kedua genotip tersebut akan melakukan pemisahan alel secara bebas atau segregasi. Untuk melakukan persilangan secara acak, maka pada gamet jantan B besar B kecil dan juga gamet betina masing-masing diacak dan diambil satu secara tutup mata. Jika sudah, letakkan pada hasil F2 B besar B besar, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Lakukan pengulangan sampai selesai dan hitung rasio fenotip dan genotipnya. Jika sudah melakukan pengulangan, maka hitunglah rasio genotip dan rasio fenotipnya. Untuk rasio genotip, B besar B besar, B besar B kecil, dan B kecil B kecil adalah 3:4:3. Sedangkan untuk rasio fenotipnya, bunga biru banding bunga ungu. Bunga biru berjumlah 7 dan bunga ungu berjumlah 3. Untuk persilangan di hibrid, di sini saya menggunakan parents induknya bunga biru berbatang tinggi dengan bunga ungu berbatang pendek, dan genotip B besar B besar, T besar T besar, dan B kecil B kecil, T kecil T kecil. Maka secara kancing genetika, gamet yang dihasilkan adalah B besar T besar dan B kecil T kecil. Dengan gamet parent seperti ini, maka alel B besar disilangkan dengan B kecil, T besar, dan T kecil. Maka hasil F1-nya adalah B besar B kecil, T besar T kecil. Jika sudah, maka hasil rasio genotipnya adalah B besar B kecil, dan untuk fenotipnya adalah bunga biru berbatang tinggi. Jika hasil dari F1 disilangkan sesamanya, maka F1 dikali F1, B besar B kecil, T besar T kecil disilangkan dengan B besar B kecil, T besar T kecil. Maka gametnya adalah B besar T besar, B besar T kecil, B kecil T besar, dan B kecil T kecil. Begitupun dengan gamet betina. Untuk melakukan persilangan secara acak, saya menggabungkan genotip dengan alel yang sama. Jadi B besar dengan B kecil dan T besar dengan T kecil. Masing-masing genotip B besar dan B kecil, T besar dan T kecil diacak dan diambil sebanyak 2 buah secara tutup mata dan lakukan pengulangannya sampai selesai, lalu hitung rasio genotip dan fenotipnya. Di sini saya mendapatkan B besar dan T besar T kecil. Lalu saya tulis dan hitung untuk rasio genotipnya. Lakukan ini sampai selesai. Jika sudah, maka hasil genotipnya adalah B besar T besar T kecil 1, B besar B kecil T besar T kecil adalah 4, dan B kecil T besar T kecil adalah 1. Dan untuk rasio fenotipnya adalah bunga biru berbatang tinggi ada 5, dan bunga ungu berbatang tinggi ada 1. Maka fenotipnya adalah 5:1. Untuk persilangan trihibrid, di sini saya menggunakan induk bunga biru berbatang tinggi berbiji bulat dengan bunga ungu berbatang pendek dan berbiji kesut, dengan genotip B besar B besar, T besar T besar, R besar R besar, dan B kecil B kecil, T kecil T kecil, dan R kecil R kecil. Maka gamet yang dihasilkan adalah B besar T besar R besar, dan B kecil T kecil R kecil.
Maka hasil F1-nya adalah B besar B kecil, T besar T kecil, dan R besar R kecil. Masing-masing kancing genotip akan berpasangan B besar B kecil, begitu juga dengan T besar dan T kecil. Maka untuk hasil rasio genotipnya adalah B besar B kecil, T besar T kecil, dan R besar R kecil. Dan untuk rasio fenotipnya adalah bunga biru, berbatang tinggi, dan berbiji bulat. Jika hasil dari F1 disilangkan sesamanya, maka B besar B kecil, T besar T kecil, dan R besar R kecil disilangkan sesamanya, maka untuk hasil gametnya adalah B besar T besar R besar, B besar T besar R kecil seperti yang teman-teman lihat, atau teman-teman bisa menggunakan diagram Garpu untuk menentukan gametnya. Untuk mengambil sampel secara acak, maka saya menggabungkan genotip dengan alel yang sama, yaitu B besar B kecil, T besar T kecil, dan R besar R kecil. Masing-masing digabungkan dan diambil 2 buah secara tutup mata, dan lakukan pengulangannya sampai selesai. Dan tulis untuk rasio genotipnya. Di sini saya mendapatkan B besar B kecil, T besar T kecil, dan R besar R besar. Jika sudah, maka hitung rasio genotip dan fenotipnya. Dari hasil pengulangan, di sini genotipnya didapatkan 1:2 banding 1 banding 1. Dan untuk rasio fenotipnya adalah bunga biru berbatang tinggi berbiji bulat ada 4, dan bunga biru berbatang tinggi berbiji kisut ada 1, dan bunga ungu berbatang tinggi berbiji kisut ada 1. Maka perbandingannya adalah 4 banding 1 banding 1. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.